Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sang Pemburu bersama Mas Vino di sini. Kali ini akan menceritakan tentang kisah seorang pelaku pesugihan yang bunuh diri akibat dikejar oleh hantu yang menjadi tumbalnya. Seperti apa kisahnya? Tetap ikuti cerita ini dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Rio merupakan sosok yang sangat misterius yang tinggal di suatu daerah di Jawa Tengah. Setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu pergi ke suatu tempat untuk duduk bersila di bawah pohon beringin. Rio adalah sosok penganut ilmu pesugihan penggandaan uang atau yang sering disebut dengan uang gaib. Rio akan melakukan ritual secara khusyuk dengan menunduk dan mengucapkan mantra-mantra sambil menunggu kepokan uang yang akan muncul di bawah akar pohon beringin. Bukan hanya mempersiapkan seserahan berupa ayam hitam saja, Rio juga harus mempersiapkan tumbal yang menjadi syarat penting keberhasilan pesugihan ini. Namun tumbal tersebut bukan wilayah dari Rio untuk mengeksekusi, karena orang terdekat Rio akan tewas tiba-tiba dan misterius setiap 2 tahun sekali. Merekalah yang akan menjadi tumbal pesugihan Rio. Demit itu sendirilah yang akan mencari tumbal dari saudara-saudara. Selain memakan korban sebagai tumbal, Rio juga harus melakukan ritual berupa syukuran setiap selesai melakukan ritual di malam Jumat Kliwon. Tasyakuran tersebut bertujuan untuk membersihkan pengaruh jahat dalam uang gaib yang ia dapat. Namun, kepada orang-orang sekitar, ia biasanya akan mengaku mengadakan syukuran sebagai bentuk sedekah. Namun ada yang berbeda dengan tasyakuran kali ini. Lantaran Rio banyak mengalami hal yang aneh dan tidak seperti tasyakuran pesugihan sebelumnya. Rio selalu mencium bau bangkai dari sekitaran rumahnya. Setelah ia mencari dan berkeliling di segala penjuru rumahnya, namun tak ada satupun bangkai hewan yang ada di rumahnya. Rio juga selalu merasa merinding dan mendengar suara seseorang yang menangis di sampingnya. Padahal saat itu tidak ada satu orang pun yang tengah berada di sampingnya. Semua kejadian aneh itu terus berlangsung hingga 2 bulan sejak pertama kali Rio mengalami kejadian aneh tersebut. Dia melihat sosok yang tak asing. Mereka adalah paman, sepupu, hingga keponakan Rio sendiri. Mereka yang menjadi tumbal pesugihannya terus mengikutinya kemanapun Rio pergi. Kau yang telah membunuh kami. Kau yang membuat kami kehilangan orang-orang terdekat. Kami akan mengikutimu kemanapun kau pergi, ucap hantu tumbal pesugihan tersebut. Rio pun selalu berteriak-teriak kencang dan membenturkan kepalanya berkali-kali ke dinding. Karena sudah tak kuat dengan semua teror itu, Rio akhirnya bunuh diri dengan melompat dari lantai 2 rumahnya dan tewas seketika karena kepalanya membentur tanah dengan sangat keras. Kisah cerita misteri ia jadi tumbal pesugihan monyet
Ia dilamar juragan pasir dan nekat menikah meski tak direstui orang tua. Mungkinkah ia bisa hidup bahagia bersama juragan pasir meski tak direstui? Siang itu cuaca sangat panas, namun warungnya sepi pelanggan. Ia pun duduk di kursi sambil kipas-kipas agar tidak kegerahan. Ketika ia sedang kipas-kipas sambil bersenandung, mendadak ada suara ban meletus. Ban salah satu truk yang sedang membawa muatan pasir meletus. Truk yang mengalami ban meletus berjarak kira-kira 100 meter dari warungnya. Ia melihat dari dalam warung ada 3 orang penumpang di dalam truk. 1 sebagai sopir dan 2 sebagai kernet. Si sopir berkali-kali mengumpat ke arah belakang truk dengan telunjuk menunjuk-nunjuk seperti menghardik kernetnya. Tapi di belakang truk tidak ada orang. Sopir itu nggak waras, nggak ada orangnya kok dimaki-maki, kata ia. Melihat si sopir sedang berjalan menuju warungnya, ia membersihkan remah-remah gorengan yang ada di atas meja. Es caunya 1, pintanya tanpa permisi lebih dulu. Iya mas, kata ia. Jangan lupa gulanya yang banyak, pintanya lagi. Ini mas, kata ia sambil menyuguhkan. Sambil meminum es cau, ia melihat pelanggan barunya sering curi-curi pandang. Semangkok es cau telah habis dan ia meminta 1 porsi lagi. Saat ia menyajikannya, dia berkata, namanya Kang Jarni. Ia dan Kang Jarni pun berkenalan, lalu berbicara ngalor ngidul tentang banyak hal. Mereka memang baru pertama bertemu, namun sudah seperti kawan lama. Dari pertemuan itulah, Kang Jarni sering mampir ke warung ia. Saat mengantar pasir kemanapun, ia selalu menyempatkan mampir ke warung es cau ia. Witing tresno jalaran soko kulino, cinta tumbuh karena terbiasa. Kang Jarni yang terbiasa bertemu dengan ia, walau hanya sebentar, melahirkan bunga-bunga asmara di hati keduanya. 2 tahun menjalin jalinan asmara mengantarkan keduanya menuju ke pelaminan. Pesta pernikahan keduanya digelar sangat meriah. Namun, Mak Aminah ibunya ia tidak hadir sama sekali. Mak Aminah tidak setuju dengan pernikahan anaknya. Bagi Mak Aminah, pernikahan yang digelar Kang Jarni juragan tambang pasir dengan anaknya adalah pernikahan tumbal. Mak Aminah tahu jika keluarga besar Kang Jarni mempunyai pesugihan monyet.